Bismillahirrahmanirrahim. Ido, coba tolong dicek teman-teman sudah hadir atau belum di Google Classroom hari ini. Di Google Meet maksud Ibu ya. Ada yang tidak hadir? Sudah hadir semua kah? Sudah, Bu. Sudah. Tidak ada yang apa ya? Tidak. Tidak. Baik. Bisa kalian siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa modul yang Bu. sudah Ibu kemarin share disiapkan juga Iya, sebagai Bu. sumber kalian untuk belajar hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kalian. Kalian sudah bergabung dalam Jimit tepat pada waktunya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas Ido untuk memimpin doa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, terutama kendala sinyal. Ayo Ido, Ibu persilakan. Ya Bu, marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, makasih Ido. Ya Bu. Baik, apa kabar anak-anak hebat hari ini? Sehat. Baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat semua ya? Sehat, Iya Bu. Sehat. Tetap semangat PJJ anak-anak hebat. Semangat. Semangat, selalu semangat ya. Sekarang Ibu minta, sekarang sudah siang, tapi Ibu menganggap ini pagi supaya kalian terus semangat. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, kalau Ibu bilang semangat pagi, anak-anak hebat, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Tangannya sambil dikepel. Siap? Siap. Oke. Sebentar, ada teman kalian yang mau bergabung. Assalamualaikum Rani. Assalamualaikum Rani. Waalaikumsalam, Bu. Selamat bergabung Rani. Oke, Iya, Bu. kita ulang ya. Semangat pagi anak-anak hebat. Jawabnya Pagi. pagi, pagi, pagi. Diulang ya, kurang kompak. Semangat pagi anak-anak hebat. Pagi, pagi. Lemes nggak? Enggak Bu. Enggak. Oke, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Baik. Ibu akan tetap selalu mengingatkan tentang 3M. Karena di masa pandemik ini kita harus selalu menjaga diri ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian kita nggak tahu siapa yang tertular dan siapa yang kita tertularkan. Oleh sebab itu kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oke, pintar. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan share link absen kalian ya. Ya Bu. Sebentar. Kelihatan nggak Mbak? Kelihatan, Bu. Jelas nggak? Jelas. Jelas, sip. Oke, materi kita hari ini adalah, sebelum kita masuk materi, coba kalian silakan isi link absen yang sudah Ibu share
Sambil kalian mengisi, Ibu panggil nama kalian satu persatu ya. Iya, Bu. Ini link absennya sudah Ya, Ibu Bu. share di Google Classroom ya, Neng, Mas. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, siap. Kania hadir, Hadir, Bu. Sakila ada. Rani Saputri, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Cynthia Arafa, Hadir, Bu. Fitria Aziza, Hadir. Anggi Novia, Hadir, Bu. Female, Hadir, Bu. Vanes, Hadir, Bu. Dewi Sukmawati, Hadir, Bu. Dewi Sukmawati hadir. Safa Nurul Fadilah, Hadir, Bu. Andika Ido, kemana Ido? Hadir, Bu. Ido tidur ya? Hadir? Enggak, Bu. Hadir. Rizka Triana, Hadir. Hadir, Bu. Kenny, Hadir, Bu. Ken dibuka dong Ken, biar teman-teman dibuka kameranya, biar teman-teman bisa lihat wajah kamu. Bentar, error kayaknya nih. Oke, Kenny tadi terus alhamdulillah udah hadir semua. Tri Utami ada, Hadir, Bu. Ada, Bu. Nabila ada. Hadir, Bu. Oke. Setelah Ibu cek, kalian sudah mengisi semua di link absen ya. Sudah semua kan? Ya, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang menerapkan aset tetap. Tri ngantuk ya? Enggak, Bu. Tutup mulut doang. Tutup mulut, iya nggak apa-apa Tri. Oke, Ibu lanjut ya. Hari ini materi kita adalah menerapkan aktiva tetap, di mana nanti kalian setelah mempelajari materi ini, tujuannya atau harapannya kalian itu bisa menjelaskan pengertian aset tetap dan karakteristik aset tetap dengan tepat. Kemudian menentukan karakteristik dan klasifikasi aset tetap dengan tepat. Menguraikan klasifikasi aset tetap dengan tepat dan jelas. Menentukan akun yang tergolong aset tetap dengan benar dan tepat. Kemudian menerapkan cara penentuan harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara membeli hibah dengan teliti dan benar. Baik, di tujuan pembelajaran ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut. Lanjut. Gaskan. Kenapa, Dok? Kemudian di sini ada penilaian, bisa dilihat? Kagak, Bu. Kagak. Bisa dilihat penilaian? Kelihatan, Bu, penilaian. Oke. Ya. Penilaian di sini diantaranya adalah penilaian sikap, penilaian pada saat berdiskusi, kemudian ada kemudian ada penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu dari soal pilihan ganda dan penugasan, ya. Jadi nanti kalian ada 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian nanti kalian pada saat berdiskusi, dan penilaian mandiri. Penilaian pada saat berdiskusi kemarin sekretaris kelas Aziza sudah mengirimkan nama-nama kelompok ya. Oke, jadi nanti pada materi kali ini
Ibu akan menunjukkan gambar. Di sini ada 12 gambar. Kemudian kalian kemarin sudah membuat kelompok, ya. Terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian melalui WhatsApp grup. Kemarin kita kelompoknya satu kelompok itu 2 orang ya. Ya, baik. Tolong kalian diskusikan. Menurut kalian pada gambar di dalam PPT ini kita bisa mengelompokkan gambar nomor 1 sampai dengan nomor 4, kemudian nomor 5 sampai dengan nomor 8, nomor 9 sampai dengan nomor 12. Dari nomor 1 sampai 4, kira-kira gambar apa menurut kelompok kalian? Coba tolong didiskusikan. Kemudian kalian lihat apa sih yang dihasilkan dari gambar-gambar tersebut. Ibu beri waktu 5 menit ya. Dari diskusi kalian boleh dilakukan melalui WhatsApp grup. Kalian boleh lihat materi yang sudah Ibu share di GCR, juga browsing-browsing via internet ya. Ya, Bu. Yang sudah punya jawabannya silakan ajukan diri untuk menjawab. Nomor 1. Sampai dengan nomor 4. Kelompoknya Rani. Apa yang bisa Iya, Bu. kamu ambil kesimpulan dari gambar tersebut? Apa, Ran? Dari nomor 1 sampai 4, Ya. gambar-gambar yang terdapat di dalam PPT. Yang pertama itu kilang minyak, Ya. terus yang kedua pertambangan. Itu kilang minyak, pertambangan, perkebunan, peternakan, terus peralatan. Ya, Peralatan kantor ya. Baik. peralatan kantor. Ya, makasih Rani. Coba Ya, sama-sama, kelompok. Bu. Ya, makasih. Coba kelompok Safa. Gambar apa Safa? Di gambar nomor 10 sampai 12. Menurut kelompok Safa gambar apa? Gambar yang nomor 10 truk ya, Bu? Ya, betul. Truk itu fungsinya untuk apa, anak-anak hebat? Kendaraan operasi. Transportasi. Ya, transportasi bisa, kendaraan operasional bisa. Terus apa lagi? Mengangkat benda-benda, batu bara. Mengangkat benda-benda atau sebagai alat distribusi. Ya, jadi nganter barang hasil produk dari satu tempat ke tempat selanjutnya. Ke tempat lain. Selanjutnya. Oke, sekarang yang nomor 11 sampai 12 itu gambar apa Anggi? Kelompoknya Anggi? Nomor 11 sama 12 ada mesin-mesin pabrik, Bu. Ya, 11 dan 12 adalah mesin-mesin pabrik. Ya. Peralatan ya, Bu? Ya, termasuk peralatan pabrik. Biasanya yang menggunakan adalah Barang dan jasa. Ya, bukan barang dan jasa. Tapi lebih tepat lagi biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Faktur. Ya, atau yang biasa kita sebut pabrik-pabrik. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Ada pertanyaan atau tambahan, teman-teman? Nggak ada, Bu, lanjut. Nggak ada, lanjut. Baik, Udah, Bu, cukup. cukup. Sekarang hilang ya. Bentar. Gambar nomor 1 sampai nomor 4. Apa sih yang dihasilkan
Untuk kelompok Dewi Sukmawati, silakan. Dewi, nomor 1 sampai nomor 4. Yang Dewi. kilang minyak itu minyak bumi. Ya, kilang minyak. Kilang minyak itu menghasilkan minyak bumi. Kemudian yang nomor 4 itu gambar tambang batu Bumi. bara. Apa yang dihasilkan? Batu bara. Batu bara. bara. Emas juga bisa, nikel juga bisa. Pokoknya yang sifatnya pertambangan itu masuk ke kelompok 1 sampai 4. Kemudian nomor 5 sampai 8, Rizka. Apa yang dihasilkan? Rizka. Pertanian, peternakan, Pertanian dan peternakan. Kalau pertanian menghasilkan apa? Pertanian menghasilkan apa? Kalau di gambar ini berarti menghasilkan apa? Teh. Tanam. Terus sayur, mayur. Padi. Sayur-sayuran. Ya, buah. beras. Oke. Kemudian kalau peternakan yang dihasilkan apa? Susu sapi. Kayak Susu sapi. Ya, mungkin gitu, terus daging gitu nggak sih, Bu? ya betul. Susu sapi, daging, terus telur kalau peternakan ayam. Oke. Alhamdulillah kalian paham ya. Kemudian di nomor 9 sampai 12, coba Kenny. Apa yang dihasilkan? Kenny mana ya? 9 sampai 12. Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Nih kelihatan nggak? Turunin Bu dikit. Nih kelihatan nggak? 9 dan 12. Siapa yang bisa bantu, teman-teman? Menghasilkan barang dan jasa. Iya, betul Menghasilkan barang Kania. dan jasa. Menghasilkan barang dan jasa. Oke, baik. Kalian sudah tahu ya, dari ke-12 gambar ini kita bisa kelompokkan menjadi 3. Nomor 1 sampai 4, nomor 5 sampai 8, nomor 9 sampai 12, ya. Kemudian, dari pengelompokan tersebut, coba diskusikan dengan teman kelompok kalian, kira-kira klasifikasi aktiva apa saja sih yang kita dapat? Yuk, silakan. Silakan kalian diskusikan. Ibu berikan waktu 10 menit. Oke, Bu. Diskusin dulu, Bu, di WA. Ya, dengan menggunakan WhatsApp group. Tapi kalau sudah dapat, segera infokan. Segera ajungkan Siap. tangan, karena akan mendapatkan reward dari Ibu. Oke. Female kemana? Female ada female? Bu. Ya, female. Female kelompoknya sama siapa female? Female. Female tidur ya? Enggak, Bu. Female, Ada. female kelompoknya sama siapa? Sama Kania ya? Iya, Bu, sama Kania. Oke. Udah dapet jawabannya? Belum, Bu. Lagi nyari. Udah nih, Bu. Udah nih. Ayo, Ido. Ido kelompoknya sama siapa, Dok? Pakai ini. Sama Kenny. Oke, ayo, Dok. Kelompok kelompok dari nomor 1 sampai 4. Nomor 1 sampai 4 itu merupakan aktiva tetap. Mm-mm. Masa penggunaannya terbatas dan tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis, kayak contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu nggak bisa terdiri dari yang tidak dapat diperbarui, seperti kayak minyak bumi, batu bara, emas, Ya. nikel, itu kan gampang habis, Ya. tidak bisa diperbarui. Oke, betul. Terima Itu. kasih Ido dan Kenny. Teman-teman ada yang mau menambahkan?
Cukup? Oke, kita lanjut ya ke klasifikasi kelompok yang kedua, itu dari nomor 5 sampai 8. Termasuk ke dalam klasifikasi apakah? Ibu panggil atau ngacung tangan? Atau mengajukan diri? Saya, Bu. Ya, silakan. Gambar nomor 5 sampai dengan 8 merupakan aktiva tetap yang masa penggunaannya tidak terbatas. Contohnya lahan pertanian dan lahan peternakan. Ya, makasih Sakila. Yang kelompok kedua itu penggunaannya tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Lahan perkebunan, kemudian lahan peternakan, itu kalau kita sudah panen, bisa nggak kita tanam lagi? Bisa dong. Bisa, makanya penggunaannya tidak terbatas. Kalau yang tadi Ido jelaskan, sumber daya alam itu masa penggunaannya terbatas dan tidak bisa diganti. Sekarang kalau Tidak bisa diperbarui. ya tidak bisa diperbaharui karena membutuhkan waktu yang relatif lama, pinter. Jadi kalau misalnya nih kilang minyaknya sudah disedot semua sama kilang, bisa ada lagi nggak minyak itu? Nggak ada. Kita harus cari tempat yang Nyari itu lagi. yang baru. Tempat yang lagi. Iya. Yang baru. Ya, itu bedanya klasifikasi yang pertama dengan Udah. kedua. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu. Paham. Baik. Insyaallah bukan. Insya Allah paham. Ya, makasih ya. Sekarang yang ketiga, nomor 9 sampai dengan 12. Siapa yang mau Jija, Bu. menjawab? Ya, Jija. Silakan Jija. Nomor 9 sampai 12 itu merupakan aktiva tetap yang masa penggunaannya terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenis. Contohnya peralatan kantor, mesin pabrik. Oke. Aktiva yang masa penggunaannya terbatas dan bisa diganti dengan aktiva lain. Contohnya peralatan kantor dan mesin pabrik ya. Jadi begini, ketika peralatannya ini rusak, bisa beli lagi nggak yang baru? Bisa. Bisa ya. Itu beda dari ketiganya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak hebat? Paham. Paham. Baik. Paham. Ibu akan menekankan kembali, Ibu akan jelaskan. Di sini berarti pengertian aset tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dan dibangun lebih dahulu dan digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat 1 tahun. Jadi di sini maksudnya adalah yang termasuk aset tetap itu pasti dia punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa untuk mendapatkan keuntungan? Karena dia digunakan untuk operasional perusahaan. Ya. Dan aset tetap biasanya berwujud. Artinya kelihatan bendanya, tangible. Kemudian digunakan lebih dari 1 tahun. Kalau dia digunakan kurang dari 1 tahun, perusahaan rugi atau untung? Rugi. Rugi. Contoh, beli truk tadi yang kita biasa lihat. Mungkin nggak truk itu kita balik modal dalam waktu 1 tahun? Enggak. Belum. Makanya biasanya digunakan untuk lebih dari 1 tahun dan tidak untuk Jual belikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini karakteristik aset tetap. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Karakteristik aset tetap. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Makasih, Dok. Karakteristik aset tetap. Yang pertama, usia ekonomis 1 tahun. Artinya
barang-barang tersebut kita gunakan lebih dari 1 tahun. 1 tahun. Ya, ini masuk dalam karakteristik aset tetap. Tetap. Ya, kemudian coba Cynthia Arafah. Yang kedua apa karakteristik aset tetap? Tangible. Tangible. Oke, apa itu tangible? Siapa yang tahu? Tangible. Siapa yang tahu tangible? Tangible itu Berwujud ya, Bu. berwujud, artinya barang tersebut kelihatan. Oh. Ya. Kemudian yang ketiga bisa bantu Ibu siapa? Not for sale. Not for sale. Makasih Rani. Apa itu not for sale, Rani? Tidak untuk dijual. Tidak untuk dijual. Ya, berarti dia kita gunakan untuk operasional perusahaan. Makanya tidak untuk dijual. Kemudian yang keempat, Vanessa. Digunakan untuk aktivitas usaha. Ya, digunakan untuk aktivitas usaha karena tujuan dari aset tetap adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Baik, Ibu lanjut ya. Kemudian ini adalah klasifikasi aset tetap. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Yang pertama coba dibaca Safa Nurul. Kelihatan nggak Safa? Kelihatan, Bu. Ya, ayo klasifikasi aset tetap Safa. 1. Aset tetap yang masa penggunaan terbatas dan setelah habis tidak bisa digantikan dengan aset sejenis. Ya, makasih. Jadi, aset tetap yang masa penggunaannya terbatas dan setelah habis tidak bisa digantikan dengan aset sejenis. Contohnya tadi yang siapa tadi ya yang menjelaskan? Ido ya? Kilang minyak. Ya, contoh kilang minyak. Iya, benar. Atau sumber daya alam. Oke, Putri Mariam, baca yang kedua. Aktiva tetap yang masa penggunaannya tidak terbatas. Contohnya apa teman-teman? Nanam padi. Nanam padi. Itu bisa ditanam lagi. Peternakan. Ya, terus apa lagi? Peternakan. Peternakan, perkebunan, teh dan sebagainya. Oke, terima Bisa kasih. Ya, makasih Ido. Kemudian yang ketiga coba Nabila Fitria. 3. Aktiva yang masa penggunaannya terbatas dan setelah masa penggunaannya habis dapat diganti dengan aset sejenis. Oke, aktiva yang masa penggunaannya terbatas dan setelah masa penggunaannya habis dapat kita ganti dengan aset sejenis. Contohnya apa? Mesin pabrik, peralatan kantor. Mesin pabrik, peralatan kantor ya. Itu kalau rusak kita bisa beli lagi atau bisa kita ganti dengan merek yang beda. Sip. Oke, makasih. Kemudian sekarang di sini kita masuk ke penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap itu dipengaruhi oleh unsur biaya perolehan. Unsur biaya perolehan aset tetap itu meliputi harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, kemudian harus dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Kemudian ada juga biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dalam kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Maksudnya begini, kalian di kelas 10, kelas 11 sudah mempelajari harga perolehan. Misalnya, Ibu beli blender. Terus harga blendernya misalnya Ibu beli sebentar, hilang ya. Harga blender Ibu beli 500.000. Kemudian Ibu beli blendernya misalnya di Carrefour, di Giant.
ongkos ke Giant 20.000. Terus ibu makan juga di sana karena lapar, capek. Makannya 10.000. Jadi total harga blender itu berapa? Kalau sesuai dengan unsur biaya perolehan. Siapa yang tahu? Saya Ditambah 530. tuh. 530. Ya, betul. Pinter kalian. 530.000 Ribu. rupiah. Dari mana 530.000? Yang pertama, Blender. harga blender. Ditambah Ongkos, ongkos. Terus ditambah uang makan. uang makan. Itu namanya harga perolehan. Sampai barang itu kita terima. Dari Oke. Sampai sini paham gak? Paham, Bu. Paham. Teman-teman paham semua, yang lain yang tidak kelihatan di layar ibu? Paham ya? Paham. Oke, kemudian di sini ada poin ketiga. Harga perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka harga perolehan adalah nilai tunai semua pembayaran masa akan datang. Maksudnya begini, kalau misalnya blender itu ibu cicil, ibu misalnya beli blender buat jualan jus, berarti blender termasuk aset tetap ibu dong. Iya. Nggak ada blender, jus ibu jadi nggak? enggak. Nggak jadi. Nggak Bang. jadi. Nah, itu harus ibu hitung. Harga blender itu berapa? Tadi 530. Ternyata ibu nggak mampu tuh. Ibu kredit sama, misalnya ibu belinya secara kredit, nyicil sama Kania. Kania ngasih harga ke ibu karena ibu nyicil 700.000. Berarti yang harus ibu catat berapa? 700.000 atau sesuai harga blender itu kalau dibeli secara tunai. Ayo, kalian lihat di sini. Harga perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya pada tanggal pengakuan. Tadi ibu 700.000 lah. jadi harganya berapa? 500 500 di 500.000 perolehan, harga. karena kita kan belinya secara kredit. Kania jual berapa tadi? 700.000 ke ibu. 200.000. Kalau ibu beli di toko secara cash itu cuma 500.000. Berarti pencatatannya berapa? 500.000. 500.000 sesuai Sesuai harga Tunai. Blendernya. tunai. Ya, berarti sesuai nilai wajar. Atau misalnya Kania nyumbang, ya udah nih buat Bu Fitri blendernya. Kesian Bu Fitri mau usaha nggak punya blender. Itu kan harus ibu catat kalau akuntansi. Nah, ibu catat berarti blendernya sesuai harga tunai atau harga pasaran. Blender yang Kania kasih itu harganya 500.000, berarti ibu harus catat blender itu seharga 500.000. Paham? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bu, tapi kalau misalnya kita belinya kredit 700.000, kenapa nggak dicatat 700.000? Karena yang kita pakai itu harga tunai. Harga wajar, harga yang berlaku di pasaran pada saat kita beli. Kalau 700.000 kan gini, 700.000 nyicilnya berapa kali? Misalnya nyicilnya 6 kali. Berarti 700.000 itu harga 6 bulan berikutnya. Ya. Gitu Iya, Bu, lah. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini adalah akun-akun yang tergolong aset tetap. Yang pertama ada tanah. Terus ada gedung, ada kendaraan, Ntar gue mau itu. ada peralatan kantor, ada mesin-mesin pabrik. Sekarang nih, menurut logika kalian, dari kelima akun ini, mana akun yang harganya tambah lama tambah naik? Tanah. Tanah. Ya, bagus, pinter. Tanah itu harganya semakin lama semakin naik.
Makanya nanti di pertemuan selanjutnya tentang penyusutan, itu tanah tidak kita susutkan. Yang kita susutkan adalah gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan mesin pabrik. Tanah itu kalau kita invest, kita beli 10 tahun lalu misalnya harganya semeter 1 juta, nanti 10 tahun 10 tahun sekarang iya bisa jadi 2 juta per meter atau 3 juta. Ya, lebih banyak, lebih ya gede. lebih besar. Jadi kalau mau invest jangan dengan kendaraan karena kendaraan lama-lama rusak. Ya. Oke, Ibu lanjut. Kemudian di sini adalah cara perolehan aset tetap. Yang pertama, kita dengan membeli tunai. Tadi ya, sesuai harga perolehannya. Kemudian membeli secara kredit. Contohnya yang tadi blender. Kemudian yang ketiga apa, Rani? Pertukaran. Pertukaran itu maksudnya kayak misalnya blendernya udah rusak nih. Sebenarnya nggak rusak-rusak banget. Misalnya Tukar tambah. ya tuker tambah. Misalnya tempatnya udah pecah. Ibu ke tukang servis yang pinggir jalan. Di situ ada blender bekas masih bagus ya. Ya, seperti itu. Ya. Kalau garansi Bu, kayak garansi. Kalau garansi itu tidak termasuk pertukaran. Kalau garansi itu kan kebijakan dari toko yang menjual atau dari pabriknya. Ya. Kemudian yang terakhir ada membuat sendiri. Membuat sendiri itu artinya apa? Kita membuat sendiri aset tetap kita. Contoh gedung. Kita mau buat gedung untuk karyawan kita, untuk kantor. Kita harus bangun gedung dulu kan? Iya. Berarti kita bikin sendiri kan? Walaupun alat-alat materialnya beli. Tapi gedung itu sampai ada karena kita yang buat. Oke, paham ya? Iya, paham. Oke, Ibu lanjut. Ini adalah contoh transaksi pembelian secara tunai. Coba Tri, kamu baca dulu biar tidak ngantuk. Kebaca nggak? Kebaca Bu. Ayo Tri. Contoh transaksi. Pencatatan transaksi perolehan aktiva tetap. 1. Pembelian secara tunai. Untuk memperoleh sebuah mesin, suatu perusahaan membayar biaya-biaya sebagai berikut. Harga pembelian menurut faktur 100 juta, PPN 10 juta, biaya pengangkutan dan bongkar muat 13 juta, biaya pemasangan 12 juta, biaya percobaan 3 juta. Jurnal untuk mencatat perolehan tetap di atas. Oke, ayo teman-teman, siapa yang bisa bantu? Berapa sih totalnya harga pembelian mesin tersebut? Siapa yang mau membantu Tri? Anggi? Aziza? Bentar, Bu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau harga perolehan berarti ke semua biaya yang kita keluarkan. 138 juta bukan 38. Ya, 138 juta. Dari mana, Ido? Itu harga pembelian dijumlahin semuanya tuh yang 100 juta, 10 juta, 13 juta, 12 juta, 3 juta, jumlahin semua. Ya, oke. Benar, Fitri? Ajijah? Betul. Oke. Kita jumlahkan semua. Kita total hasilnya adalah 138 juta. 8 juta. Ya. Kemudian kita jurnal itu berarti mesin kita beli seharga berapa di sebelah debit? 138 juta. Kemudian kasnya di sebelah kredit adalah Juta.
138 juta. Oke, sampai sini paham ya harga perolehan ya? Kita total semua sehingga keluarlah hasil keseluruhan. Oke, lanjut ya. Sekarang Ibu mau kalian gimana ya biar kelihatan semua? Ibu mau siapa ya? Coba Ibu mau game sedikit. Kalau misalnya Ibu bilang kalian ikuti apa yang tangan Ibu apa omongan Ibu. Jadi jangan lihat tangan Ibu. Kalau Ibu suruh pegang pipi berarti kalian harus pegang pipi. Oke? Ibu suruh pegang dagu, kalian pegang dagu. Oke, paham? Sip. Tapi ini teman lainnya nggak kelihatan kalau di Ibu. Ibu minta tolong siapa yang kelihatan semua? Saya. Oke, Fitri Azizah. Oke, sekarang coba pegang dagu. Siapa yang salah? Ido yang salah. Tadi pegang rambut. Siapa aja yang salah aja? Nggak ada. Bentar, Bu. Nah, udah. Ulang. Oke. Pegang dagu. Salah. Dari ulang. Pegang jidat. Nabila salah, Pak Ido. Yang mulut. Siapa yang salah? Tadi Rani megang mulut, Bu. Ya udah, Rani. Ran, coba Ran nomor 1. Ikut saya ketawa Ibu. Ya udah, dari ulang ja. Pegang dagu. Pegang dagu. Betul semua ya, Ja? Iya, Bu, betul semua. Pegang hidung. Hidung Ja. Dia nggak nyalain kamera. Oh, dia nge-lag, Ja. Betul semua. Iya, betul semua, Bu. Pegang kuping. Cepet ya, nggak makin lama. Pegang hidung. Pada betul semua. Pegang dagu. Betul semua tahu, Bu, dari tadi. Ya udah, Ibu panggil aja. Anggi, baca nomor 1. 1. Apa saja klasifikasi yang terdapat pada aktiva tetap? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Klasifikasi. Klasifikasi berarti yang tadi kita sudah sebutkan. Klasifikasi. 3 ya, Bu. Ya, apa aja? Aktiva tetap masa penggunaannya terbatas dan tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis. Ya, kemudian 2. Aktiva tetap yang masa penggunaannya tidak terbatas. Kemudian Yang ketiga, aktiva tetap yang masa penggunaannya terbatas dan dapat diganti dengan aktiva lain atau sejenis. Oke, yang nomor 1 contohnya apa? Gi? Kilang minyak bumi, batu bara. Minyak bumi, batu bara. Terus yang kedua? Yang kedua itu pertanian, terus peternakan. Oke, pertanian dan peternakan. Terus yang ketiga? Peralatan kantor sama mesin-mesin pabrik. Peralatan kantor dan mesin-mesin pabrik. Oke, makasih Anggi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siapa yang mau pertanyaan kedua? Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, ayo aja. Kalau membeli secara tunai ya, Bu? Ya. Secara tunai berarti dihitung seluruh biayanya yang dikeluarkan sampai diterima aktiva tersebut. Oke, benar. Siapa teman-teman yang mau menambahkan? Putri Mariam? Mau menambahkan atau cukup? Cukup, Bu. Cukup. Berarti kalau pembelian secara tunai itu
dari mulai aktiva tetap tersebut kita beli sampai aktiva tersebut datang ke tempat kita. Seluruh biaya yang dikeluarkan itu termasuk ke dalam harga perolehan. Oke, baik. Sampai sini kalian paham ya? Paham, Bu. Paham, insya Allah paham. Kemudian ada yang ingin mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ido keluar ya, nge-lag ya. Mungkin Jijah? Ada Bu, ada sabar. Oh, Ido ada. Baik. Ido, coba Ibu minta tolong ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Ya. aktiva tetap adalah aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Aktiva tetap diklarifikasi menjadi 3. Aktiva tetap yang masa penggunanya terbatas, aktiva tetap yang masa penggunanya tidak terbatas, dan aktiva tetap masa penggunaan terbatas dan dapat diganti dengan aktiva lainnya. Oke. Terus ada lagi perhitungan perolehan aktiva tetap ada Bu, dengan cara membeli, yaitu dihitung dengan seluruh biaya sampai aktiva tersebut siap digunakan. Itu aja Bu kesimpulannya Bu. Oke, baik. Terima kasih Ido. Teman-teman sudah paham semua? Ya Bu. Paham, Bu. Paham. Baik. Insyaallah paham, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu mau lihat nih daya penyerapan kalian pada materi hari ini. Silakan kalian buka Google Classroom. Kemudian di situ sudah Ibu kirim link bit.ly podcast menerapkan aset tetap. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Silakan. Google Meet-nya sampai sebentar lagi ya, Kenny. Tidak ada nilai salah, yang ada betul dan kurang betul. Jadi silakan semua kalian tuangkan apa yang sudah kalian dapat dari materi kali ini. Sambil kalian kerjakan, Ibu sedikit mengambil kesimpulan. Jadi aset tetap berwujud adalah aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam operasi normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, sudah selesai semua? Waktunya sudah habis? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Kesimpulannya ya, Ibu tarik. Kemudian karakteristik aset tetap adalah usia ekonomis di atas 1 tahun, tangible, digunakan untuk aktivitas usaha dan bukan untuk dijual. Kemudian aset tetap yang masa penggunaannya terbatas dan tidak bisa diganti. Aktiva tetap yang masa penggunaannya tidak terbatas. Kemudian aktiva yang masa penggunaannya terbatas. Kemudian unsur biaya perolehan adalah itu ada harga beli dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada akun-akun aktiva tetap, terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan mesin pabrik. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Ibu akan share LKPD kalian. Sebentar ya. Sebentar ya. Bu. Ini adalah bentar.
Oke. Baik. Ibu presentasikan lagi ya. Ini adalah tugas lembar kerja peserta didik. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, di sini Sudah, Bu. ada lembar kerja peserta didik. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Nanti kalian silakan kerjakan. Setelah Gmat ini kita tutup. Ya. Kalian kerjakan, Ibu berikan waktu 30 menit. Kemudian setelah selesai, kalian bisa langsung dikirim filenya dalam bentuk Word ke dalam Google Classroom. Ya, tenggat waktunya ingat sampai dengan 30 menit sejak Gmeet kita tutup. Ya, nanti di sini kalian silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Di sini adalah perhitungan harga perolehan aktiva tetap yang dibeli dan buatlah jurnal pembelian aktiva tetap tersebut. Dan di sini sudah ada kolom pengerjaannya, sudah ada lembar kerja jurnalnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham ya, Mbak? Oke, baik Ibu. Ibu stop sharing. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan PJJ kita hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa tugas yang tadi sudah Ibu berikan, tenggat waktu 30 menit setelah Gmat ini kita tutup. Ya. Kemudian untuk tugas minggu depan silakan kalian baca modul yang sudah Ibu share di GCR. Insya Allah minggu depan kita masuk ke dalam perhitungan penyusutan. Ya, Ibu minta kalian baca terlebih dahulu sehingga kalian sudah paham pada saat pertemuan melalui Gmat kalian bisa menanyakan apa sih yang menjadi kendala bagi kalian untuk memahami materi tersebut. Sampai sini paham anak-anak hebat? Paham, Bu. Paham. Baik. Kemudian tetap selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu terapkan 3M. 3M apa, Rani? Ibu lupa. Mencuci tangan. Oke, mencuci tangan. Terus siapa yang bisa bantu Rani? Safa? Menggunakan Masker. masker. Yang ketiga? Menjaga jarak. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi karena kita tidak tahu siapa yang menularkan dan siapa yang ditularkan. Ya. Kalau tidak perlu banget tidak usah keluar rumah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan untuk materi hari ini? Gak ada, Bu. Gak ada. Bu, cukup. Cukup. Baik. Sebelum kita tutup dengan berdoa, Ibu akan foto kalian bersama-sama ya. Senyum yang paling baik, senyum yang paling manis. Kenny? Kenny mukanya kemana ya, Rizka? Ya, Ibu hitung. Kok Kenny ngeblur gitu ya? Ido mana Ido? Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Tunggu. Dari ulang. Gak kena. 1, 2, 3. Dah, bentar. Kok Ibu nggak bisa ya? Sini, Bu, saya aja deh. Iya, harus dibantu. Hitung Ja. Dihitung. Ayo Kenny, muka ganteng kamu harus diliatin ke teman-teman. Dihitung. Siap, Tri. Ntar lo. Oke.
Kayaknya Jija pakai 2 device nih. Iya. Lagi, Bu. Udah kan? Lagi nggak? Udah kan satu, cakep-cakep semua kan, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mantap. Mantap. Oke, baik. Oke, sebelum kita tutup, Ketua kelas, silakan doa penutup untuk kegiatan hari ini. Pada Ido, Ibu persilakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri PJJ hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ido. Terima kasih semua anak-anak hebat. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa tugas kita 30 menit berikutnya harus dikumpulkan di GCR ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, boleh. Silakan kalian left dan kerjakan tugas yang Ibu minta. Oke, dah. Assalamualaikum. Bukan saya. Bu.